Dia telah hadir bersama kami Kombes Pol Rikwanto, Kabis Humas Polda Metro Jaya, dan Wawan Purwanto, pengamat intelijen. Selamat pagi Pak Rikwanto dan Pak Wawan. Selamat pagi. Ini kalau kita lihat dua kasus ini sebenarnya orang pun akan bertanya pengawasan internal di Kapolri atau di Polri seperti apa. Mungkin polisinya atau pangkatnya seperti apa sehingga akhirnya diberi tanggung jawab atau diberi mengenai senjata api ini sebenarnya seperti apa sih Pak Rikwanto? Kalau bicara pengawasan ya, di dalam setiap organisasi itu ada struktur. Apalagi kalau ini organisasi semi militer ya, BRIMOB. Tentunya ada yang namanya komandan regu, ada komandan pluton, komandan kopi, komandan batalion dan lain-lain. Di situlah tingkat pengawasan itu berada. Jadi setiap struktur itu di situ melekat pengawasan terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, secara internal itu yang akan diselidiki oleh Mabes Polri, ya, oleh internal BRIMOB sendiri. Sejauh mana pengawasan para komandannya terhadap anggota-anggotanya yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi kalau penggunaan senjata api ini, apakah memang kalau tadi ada tingkatan-tingkatannya, memang diberikan untuk seluruh dari bawah ke atas, atau memang ada pangkat tertentu hingga baru mendapatkan bisa menggunakan senjata? Kalau senjata api ada dua hal. Yang pertama karena memang pangkatnya dan jabatannya. Kemudian karena tugasnya. Memang untuk Bribtu Wawan ini karena tugasnya. Dia di protokol Yanma BRIMOB Kelapa II bergantian. Jadi pada waktu dia memegang senjata itu pada waktu dinas. Nah, setelah dia lepas dinas dia serahkan kepada regu berikutnya. Oke. Jadi itu yang kenapa senjata ada padanya karena memang dia waktu itu dinas. Ini biasanya berapa lama sih seseorang atau polisi ini memegang atau dapat menggunakan senjata api ini? Kalau yang pertama saya katakan karena jabatannya, ya itu adakah karena jangka waktu mungkin 6 bulan satu orang polisi bisa memegang senjata api ini atau satu tidak tahun? tidak ya. Jadi 1 tahun. Satu tahun nanti diperpanjang, kemudian tes psikologi, ya latihan menembak dan lain-lain. Kalau memang dia berhak memegang senjata api dan dia tidak mau juga tidak masalah. Oke. Nah, sebelum saya ke Pak Wawan, kita lihat dulu ini ada grafik di mana grafik peristiwa penembakan di Indonesia sendiri. Ini di 2000 selalu meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Tahun 2011 55 kasus, 2012 142 kasus, sementara 2013 adalah 164 kasus. Dan ini adalah di mana penembakan dari tahun yang sama, kasus penembakan yaitu 191 orang tewas, sementara 534 orang luka-luka. Dan berikutnya ini jumlah korban tewas di mana polisi ini yang melakukannya ya, polisi melakukan penembakan di mana 132 orang tewas dilakukan oleh polisi, sementara 5 orang dilakukan oleh TNI. Ini melalui sumber Kontras. Pak Wawan, menurut Anda melihat dari grafik ini ternyata lebih banyak yang melakukan aksi penembakan ini polisi dan mengakibatkan banyak sekali korban, sekitar 132 orang tewas. Ya, karena polisi sekarang berhadapan dengan massa langsung, jadi dia penanggung jawab dari keamanan. Kalau TNI kan masalah pertahanan, sehingga jarang berhadapan dengan massa langsung. Dia akan berhadapan dengan musuh dari luar, sementara musuh kan jarang. Ya kan? Oleh karenanya, kalau misalnya polisi yang berhadapan dengan massa, namanya massa itu kan kadang-kadang kalau mengelompok, itu kan beringas. Kalau yang namanya masa beringas, apa yang terjadi? Nah, dan polisi pasti akan... Ya, masa beringas, tapi kalau kita lihat dari kasusnya Wawan yang kemarin, Bribtu Wawan, Anda melihatnya seperti apa? Ini kasus yang berbeda, karena Wawan merasa bertanggung jawab untuk keamanan di situ, dan pada saat dia ngecek, tidak ada satupun yang ada di situ, padahal jam dimana jam-jam rawan kan, jam-jam dimana sepi, karena dia merasa menanggung jawab di situ, dan karena tadi disebut juga dapat fee meskipun sukarela fee-nya, tapi rasa tanggung jawab itu terus muncul untuk menanyakan kemana perginya, dijawab ke toilet, tapi dia beranggapan ini harus dihukum supaya tidak terjadi perulangan. Ya, kalau untung nggak ada kasus kan. Nah, karena muncul dia sebagai seorang anggota yang biasa terlatih menghukum lah, menghukum dengan push up lah. Tapi dengan cara menodongkan pistol itu apakah hal yang
bisa diterima, maksudnya itu dengan mereka dia tidak melakukan apa yang dikatakan oleh aparat itu dan akhirnya dia menodongkan itu menodong itu apapun ya alasannya keliru karena memang tidak diizinkan oleh seperti itu. Meskipun menakut-nakuti, tapi selama dia menarik pelatuk, ini namanya revolver kan sensitif ya, dalam kunci terkokang dan tidak terkunci ya wassalam itu, kan sensitif sekali. Memegang senjata kan tidak boleh megang ke arah pelatuk, dia harus begini kan. Tapi karena dia unsur tadi menakut-nakuti, setan lewat ini. Nah, ini kan kalau kita lihat memang ada orang normal saja memegang senjata aja takut Pak Riwanto, belum lagi dengan ada munculnya hawa panas akhirnya emosi dan akhirnya ya apa itu juga kah yang dirasakan oleh Bribtu Wawan sehingga akhirnya dia berani melakukan itu? Dari data tadi ya, penembakan oleh polisi itu boleh menembak. Memang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Tinggal menembak tepat waktu, tepat sasaran, ya, tepat istilahnya situasinya. Kalau di pasar kejar-kejaran dengan maling, banyak orang ya tidak tepat situasi ya, bukan waktunya dia mengeluarkan tembakan. Anda melihat Bribtu Wawan ini Nah, jadi jangan disalahkan polisi kok menembak, enggak. Tapi polisi yang menyalahgunakan senjatanya untuk korban yang tidak sepatutnya itu yang disalahkan. Kalau Bribtu Wawan ini menurut Anda? Wawan jelas salah. Dari SOP-nya saja dia mengeluarkan senjata mengacukan kepada orang lain. Andai kata itu kosong pun itu nggak boleh. Jadi jelas salah benar dia kalau begitu. Oke. Ini kalau kita lihat memang berarti ada ini di pasal 47 yang menurut Pak Rikwanto bahwa memang ini digunakan ada pasalnya dari tahun 2009 ya Pak Rikwanto bahwa ini untuk membela diri, membela orang lain, mencegah terjadi kejahatan berat, menghentikan seseorang untuk melakukan tindakan berbahaya. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Bribtu Wawan tapi dia membela dirinya sendiri kalau gitu kita lihat. Begitu Pak Wawan. Ya sebetulnya memang ini karena sudah ada pelanggaran, maka pada dasarnya begini, orang bawa senjata itu panas. Secara psikologis dia merasa pede, nah pedenya terkadang berlebihan. Karena dia merasa di situ sebagai atasan lah, kayak karena ngawasi. Maka dia ingin menerapkan hukuman yang mestinya beda dengan di kesatuan. Nah karena itulah maka panas yang muncul kan. Dulu nggak patuh saya ya ini gak ada seperti itu. Maka mengapa setiap tahun harus ada tes psikologi dan izinnya ditinjau kembali. Sebelum masuk ke tes psikologi saya pengen tahu Pak Rikwanto ini Bribtu Wawan sudah diinterogasi. Nah ini alasannya dia melakukan hal itu apa? Kita dapatkan dari pemeriksaan ya. Yang seperti disampaikan oleh Mas Wawan, Mas Pur ya. Ini sama namanya ya, Bribtu Wawan dengan ada bawa-bawa jadinya. Mas Pur aja deh. Di Banten juga kebawa-bawa sama itu. Jadi secara psikologis, seseorang yang melengkapi dirinya dengan sesuatu yang dianggap senjata, baik itu kayu, balok, kunci dongkrak mobil, pisau, samurai, termasuk senjata api, itu ada kelebihan dalam dirinya untuk berani menghadapi sesuatu hal. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau sesuatu yang dianggap mengancam diri ya dalam tanda petik ukurannya dia sendiri ya, dia siap bereaksi dengan alat yang ada padanya. Bukan hanya senjata api, pisau, golok, samurai, termasuk batu, pentungan, itu langsung bereaksi secara individual ya, sesuai dengan karakter dia masing-masing untuk digunakan. Menurut dia reaksi spontannya. Ya, itulah panasnya ya, menggunakan alat apapun bagi seseorang yang dilengkapi diri dengan itu. Nah tadi Pak Wawan Purwanto juga mengatakan bahwa ada tes psikologi, ini rutin dilakukan seperti itu? Disitulah sebenarnya pentingnya kejujuran dalam hasil psikologis tersebut. Kalau memang sih, tidak Pak, bisa. Ya, dan itu dilakukan setahun sekali. Juga dilakukan insidentil kalau memang seorang mengajukan karena tugasnya saya reserse, saya perlu senjata api, ya dia mengajukan tes psikologis. 1 tahun sekali? Ya, bukan itu rutinnya. Bukan 6 bulan ya Pak? Setiap perpanjangan dia dites. Kalau dipandang perlu, dia akan dilakukan kapan saja. Ya. Itu dia yang melakukan langsung dari pengawasan psikologi di Polri atau seperti apa? Ya, setiap Polda punya. Setiap Polda punya? Di Kor Brimob juga punya ya. Pak Wawan, ini 1 tahun sekali dan dilakukan apabila mereka meminta untuk mendapatkan senjata api ini, cukupkah seperti itu 1 tahun sekali? Ya memang rutinnya seperti itu. Ya perpanjangan izin juga selama ini setahun sekali. Karena kalau terlalu sering juga akan bermasalah dengan persoalan-persoalan administrasi. Karena data seperti itu.
Tapi kalau ada kasuistis di mana lantas dikumpulkan bareng itu sering juga terjadi. Begitu ada kasus, lantas dipotret lagi senjatanya, registernya juga dipotret, sidik jarinya juga ya, kartu senjatanya, serta juga surat perintahnya juga di teknologi dikumpulkan, itu juga sering, terutama dalam kasus-kasus yang dadakan. Tapi setahun itu bukankah seseorang kadang dalam waktu 6 bulan proses psikologi mereka sudah berubah, mereka jadi lebih stres sehingga harus dites ulang lagi, tidak kan? Sebetulnya dari sejak awal dia masuk menjadi anggota, dari ses psikologisnya sudah kelihatan bahwa anak ini temperamen, anak ini tidak mampu mempegang senjata, anak ini punya kepribadian ganda ataupun itu tampaklah dari sana. Dari sana sudah mulai ada. Jadi memang balik lagi ke Pak Riwanto, harus ada kejujuran dari diri sendiri. Yang tadi waskat ya, pengawasan melekat itu komandan-komandannya itu. Dia kan tiap hari ketemu, dia bisa melihat kecenderungan-kecenderungan itu. Oke, baik Pak Riwanto dan Pak Wawan, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Indonesia Jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami masih dalam dialog rawan aksi koboi jalanan. Jadi benar Pak Riwanto ya, udah dilakukan atau terus dilakukan tes psikologi ini? Iya, itu rutin kan, bagaimana setahun sekali itu kan sudah di riset ya. Kemudian bagi anggota-anggota kepolisian yang megang senjata api, memang para pimpinan itu harus peduli ya dalam setiap level. Dia dilengkapi itu, dia dipercaya, dan itu untuk melindungi masyarakat. Ya, bukan untuk gagah-gagahan seperti ABG atau pihak-pihak lain ya, tapi untuk melindungi masyarakat. Itu yang pertama, walaupun memang itu juga termasuk untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi switch mentalnya harus di-refresh terus supaya anggota tersebut ingat, kamu dilengkapi senjata api itu untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan, untuk melindungi masyarakat, bukan untuk melindungi dirimu sendiri atau gagah-gagahan. Walaupun dalam detik-detik tertentu memang untuk melindungi dirinya sendiri, tapi difokuskan utama untuk masyarakat. Nah ini kalau kita lihat memang berarti harus ada peran atasan juga kepada bawahannya untuk mengecek ini. Tapi ini dilakukan oleh Bribtu Wawan ini dan juga mungkin polisi sebelumnya dengan ini. Apa memang dia tidak melakukan tes psikologi ini atau memang dia tidak takut dengan atasan atau sanksi yang diberikan atau seperti apa sehingga dia melakukan hal ini? Ya, ini masih menjadi pendalaman analisa ya. Kita perkirakan refresh kepada mengingatkan kepada tugas-tugasnya itu. Adakah mungkin sudah lama tidak diingatkan ya. Mungkin? Kalau cek rutin ada. Background check juga. Baik kan insidentil, rutin memeriksa tadi Mas Wawan sampaikan kartunya, fisiknya, senjatanya itu dilakukan secara rutin maupun insidentil ya. Namun bagaimana kejiwaannya, ditugaskan di mana, lingkungannya, karakternya itu yang tahu pimpinannya. Oke, Pak Wawan, ini kalau pengawasan sudah, tes psikologi sudah, lalu mengapa masih banyak polisi yang ya anggap saja ini agak semena-mena seperti itu untuk dalam senjata api? Ya, sebetulnya gini, orang memegang senjata itu harus sabar dan emosional stabil. Idealnya begitu. Tapi karena namanya orang hidup, pasti ada persoalan-persoalan. Kadang-kadang persoalan pribadi dibawa ke dinas. Persoalan-persoalan di jalanan yang kadang-kadang crowded ya, dia udah capek bekerja, ngecek anak buah nggak ada di situ, panas jadi gitu kan, karena tersentil dari sisi tanggung jawab tadi. Nah, persoalan ini bisa dialami siapapun, tidak hanya di Indonesia. Di Amerika lebih gila lagi, penembakan itu sporadis, apalagi senjata di sana itu lebih mudah ya, apalagi di Yaman legal dan mereka antar faksi berantem terus itu karena di sana dikuasai kabilah-kabilah boleh membeli senjata, kabilah punya tank, kabilah punya roket, kabilah punya senjata laras panjang. Loh kan gila itu, lebih gendeng ya. Di Indonesia ini tidak seperti itu, kita lebih sebetulnya tertata. Hanya sekarang gitu, kita inginkan semuanya ini dikaji dan dikaji. Kalau dari sekian banyak 1% ada oknum itu hal susah untuk dihindari. Tapi yang jelas terus dilakukan pembinaan dan terus diingatkan ini supaya tidak terjadi perulangan. Tergantung bagaimana persentase. Kalau tadi persentasenya naik, berarti berarti makin beban tekanan psikologi makin berat. Dan itu maka sekarang harus ada riset, harus ada penelitian supaya segala sesuatu yang berkait dengan kasus-kasus mental, psikologi itu supaya ada refresh. Misalnya keluarga kepolisian diajak
acara-acara santai bersama untuk secara berkala. Yang ini tentu saja atasannya yang terus begitu. Nah, ini kalau terkait dengan beban Pak Rikwanto ini, kalau kita lihat ini kan ya sudah sering terdengar bahwa ada juga beberapa oknum polisi yang kita katakan seperti mengamen ya. Mengamen ini dalam arti tanda kutip mereka melakukan side job di luar tugas aslinya. Ini memang diizinkan atau memang boleh. Diizinkan? Boleh. Seperti yang dilakukan Bribtu Wawan ini diizinkan? Boleh. Ya katakan ilegal itu sebenarnya nggak betul sekali ya. Jadi tugas polisi itu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, aparat, menciptakan Kamtibmas. Semua tugas yang dilakukan jangan dianggap semua harus formal. Jadi ada konsep di Binmastral di polisian di mana dia tinggal. Di situ radius sampai 50-200 meter, dia harus kenal lingkungan situ dan dia punya kewajiban mengamankan lingkungan situ. Contohnya di desa-desa, dia harus sambang, dia harus lihat, dia kenali kan. Termasuk waktu sambang itu pasti ada yang pesan, Pak sering-sering ke sini, jaga-jaga sini, banyak anak-anak nakal segala macam. Nah kalau kita lihat kawasan seperti Glodok, kawasan Mangga 2, ya memang lokasi wilayahnya situ. Kadang-kadang ada pesan dari pemilik toko, Pak main ke sini Pak, biar karyawan saya agak segan sama saya gitu kan. Pak Rikwanto, yang dilakukan oleh Bribtu Wawan ini sudah sepengetahuan oleh atasannya? Tugas kepolisian itu unik ya. Satu sisi dia juga hukum yang berjalan. Maka tidak semua dalam konsep diformalkan, tidak semua dalam konsep diketahui atasan. Karena dia bergaul, karena dia bermitra dengan masyarakat. Jadi bukan berarti dia dengan satpam itu terus komandannya mesti tahu, enggak juga sih, enggak harus demikian. Ada memang yang tugas polisi harus formal dengan surat perintah, ada yang tidak karena memang tugas dia seperti itu. Oke, Pak Wawan, tanggapan Anda mengenai polisi mengamen ini ya, mengamen kita sebutkan. Enggak, tunggu, saya sedih juga dengan kata mengamen. Atau kita bilang bekerja di luar. Takutnya begini, kalau memang di discharge gitu, di justice begitu, si polisi pulang kerja, saya lepas kerja, saya pulang, saya nggak peduli sama lingkungan, karena saya nggak sedang dinas, dan saya tidak sedang ada perintah. Saya dua-duanya diem aja, ada apa-apa, sekarang bukan saya sedang bertugas. Karena di luar jam kerja. Jangan sampai terjadi begitu. Jadi pada polisi itu nggak ada jam kerjanya. Di rumah pun dia 24 jam harus diikut masyarakat. Masyarakat minta tolong harus bantu. Nah itu ya, jangan dikatakan formalitas terus polisi nggak boleh lagi selain jam dinasnya gitu. Itu nanti yang susah masyarakat juga. Oke, Pak Wawan, tanggapan Anda? Ya jelas begini Pak. Kalau mereka nggak berbaur dengan masyarakat mau dapat apa? Info pasti nggak dapat. Untuk lebih baik berada di tengah masyarakat daripada tinggal di komplek karena dia hanya memperoleh info yang seputar itu saja. Nah dampak dari pergaulan ini bermacam-macam, termasuk juga keinginan untuk saling menjaga. Yang namanya menjaga, Wong Pam Swakarsa juga sering dikasih tips ya. Apalagi kalau dia baik apapun ya diminta secara entah resmi atau tidak resmi, tapi setidak-tidaknya kalau lingkungan itu aman, masyarakat di sekitar situ mesti ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu kan sukarela, enggak menekan, enggak apa itu. Yang paling utama adalah tidak meletus suatu kejadian. Bapak kali ini, kalau ada meletus kejadian di situ, dia kata, oh di situ ada polisi kok nggak peduli kan juga enggak enak. Seperti itulah. Jadi ini sebetulnya saling jaga. Kalau ada kebakaran di satu tempat, diminta tidak diminta. Kita harus menjaga. Tapi ini bisa kan menjadi satu kebiasaan, mungkin nanti polisi akan melindungi jika memang, atau melindungi bagi yang bayar seperti itu. Sebetulnya enggak juga ya, karena memang seperti tadi Pak Rikwanto katakan di radius sekian itu otomatis dia harus mengenali lingkungan. Ini adalah naluri seorang aparat keamanan. Kalau dia tidak mengetahui dia salah. Dan kalau misalnya ada kejadian dia malah tidak berada di situ sementara atasannya sudah di situ, salah dia, iya kan? Dia justru yang laporkan orang jauh sementara dia di depan mata, nah, dia salah gitu. Nah mereka makanya berbaur. Dan di antara berbaur ini tentu ada juga orang yang minta tolong. Selama itu tidak menjurus ke arah kriminal bersama-sama, malah justru atau menjadi backing dari si bandit. Nah itu saya kira ya sah-sah saja. Tapi kalau dia melanggaran hukum, backing bandit, ikut bahkan terlibat dalam berbagai pembunuhan dan sebagainya, itu pidana. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ini lagi Pak Wawan Purwanto dan juga Pak Rikwanto usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami, masih dengan Pak Rikwanto dan Pak Wawan. Ini di segmen terakhir ini Pak Rikwanto, mungkin solusinya seperti apa? Mungkin kedepannya apa akan dilakukan oleh... Ya, yang jelas yang pertama, setiap pemegang senjata api harus diyakinkan betul oleh pimpinannya, dia bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosionalnya, dan peruntukan tugasnya harus tepat. Yang kedua, para pimpinannya yang langsung, ya atasan langsungnya itu, harus tahu betul kecenderungan anggotanya ini secara mentalitas ya.
Jangan sampai orang yang sedang galau, labil, punya masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apa, diberikan tugas memegang senjata api. Ini juga rawan. Yang ketiga, secara rutin kita juga harus melakukan pemeriksaan psikologis ya. Di samping itu juga insidental juga bisa dilakukan ya, karena memang untuk melihat kecenderungan yang berubah. Kadang-kala anggota petugas di lapangan sangat dipengaruhi oleh karakter situasi di mana ditugaskan. Itu bisa mempercepat proses perubahan mentalitasnya, perubahan perilakunya. Ini juga akan dilakukan dengan BRIMOB. BRIMOB ini kan agak sedikit berbeda ini. Termasuk ya, BRIMOB, reserse, ya, yang langsung berhadapan dengan pelaku-pelaku tindakan kejahatan keras itu. Jadi ada kemungkinan akan lakukan tes ulang lagi untuk terkait Enggak. ini? Kita yang rutin tetap rutin, yang insidental dinilai oleh pimpinannya masing-masing. Oke, baik. Pak Wawan, apa tanggapan Anda terkait ini? Solusi Anda? Ya, bagi saya dari sejak awal memang sudah ada talent scouting, mana-mana yang memang tugas di lapangan, mana-mana yang tugas di staff ya. Staff kan tidak terlalu penting untuk melihat senjata. Kemudian di dalam perjalanan di setiap bulannya dilihat dari atasannya, oh ini anak sedang tidak stabil, ya jangan ditaruh di situ. Dia lebih baik ditaruh di staff sampai kondisinya baik. Kadang-kadang masalah kan tidak masalah dinas saja, tapi masalah di luar dinas justru yang lebih banyak membebani dari pikiran ini. Nah, atasan memang harus dijeli karena dia ankum, atasan yang berhak menghukum. Nah, itulah kalau mau dicari dirunut memang mereka harus dekat. Atasan dengan bawahan itu harus dekat supaya dia tahu gerak apa dari anggotanya, termasuk ada masalah. Karena ada jumlah kesatuan yang menanyakan siapa yang punya utang, gitu ya. Anak buahnya ditanya ini dalam apa sebuah kumpul-kumpul. Oh saya Pak, utang apa kamu? Udah kau bisa beresin. Supaya dia tidak terganggu secara psikologis dalam bertugas. Dia konsen begini. Karena banyak juga yang maaf ya penghasilan itu kan kadang-kadang tergantung beban pengeluaran masing-masing ya kan. Mungkin bujang lain dengan sudah punya anak pun punya 1 dengan 2 dengan 3 ya lain lah gitu. Beban kantong ini kan otomatis sangat mempengaruhi dan pengaruh psikologis. Makanya atasan harus tahu karakter anak buah kalau perlu sampai detail. Dari situlah maka pengawasan melekat tadi. Itu yang diperlukan khusus bagi yang banyak memegang senjata karena ini sangat rawan ya menyangkut masalah keselamatan umat. Dan memegang senjata bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk melindungi masyarakat. Kembali lagi untuk membela masyarakat ya, bukan untuk semata-mata melindungi atau menjadi jagoan ya senjata api itu. Ini senjata api ini sudah dilakukan dengan sistem gudang nggak sih Pak Rikwanto? Dalam arti kata setelah menggunakan akhirnya digudangi? Iya, kita punya yang namanya logistik sekarang namanya sarapras ya, sarana prasarana. Setiap pengajuan kan lewat jadi mungkin lebih mudah dalam mengaksesnya. Lewat latihan menembak sudah tercukupi syarat-syaratnya, baru dikeluarkan dari gudang. Kalau nggak dipakai juga masukkan gudang lagi. Masukkan gudang lagi dan itu dicek lagi. Oh jelas, kalau hilang satu masalah itu. Itu berarti ada laporannya ya kemana misalnya peluru kalau digunakan. Senjata itu sangat tertib ya, sangat tertib. Karena itu bahaya. Oke, baik Pak Rikwanto dan juga Pak Wawan, terima kasih telah hadir bersama kami dalam dialog Jurnal pagi ini. Kita harapkan memang tidak ada lagi polisi yang ya semena-mena dalam melakukan ini ya senjata api ini dan bertanggung jawab dalam penggunaan senjata api. Dan pemirsa Jurnal Pagi masih akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.